Coba kalau kita taat sekarang, lihat apa yang kita dapat faidah dari baginda Nabi. Satu waktu Nabi Muhammad bilang, satu waktu nanti di akhir zaman, kata Nabi, akan banyak wabah dan penyakit, dan orang-orang yang selamat dari wabah dan penyakit itu adalah golongan umatku yang menjaga wudunya. Hari ini betul apa yang disampaikan baginda Nabi Muhammad. Yang enggak taat, hati-hati. Wa ajjala li ibadihi ta'ina fi hadhihi dar ma la yu'addu wa la yuhsa. Allah akan mempercepat bagi hamba-hambanya yang taat. Nih dengar ini, yang hamba-hamba yang taat, dengar omongan Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaan amal ibadahnya dia kerjain, pelajarannya dia hafalin, dia terapin dalam amal ibadahnya. Allah janji kepada dia akan memberikan kepada dia wa ajjala li ibadihi al-lutfi wa karamatih. Allah akan percepat kelembutan Allah, Allah akan percepat kepada dia kedermawanan Allah, ya, fi hadhihi dar, di dunia dulu Allah kasih lihat. Hamba yang taat dapat urusannya di dunia dulu. Allah lembutin seluruh urusannya, ya. Allah muliakan seluruh perkaranya. Fi hadhihi dar ma la yu'addu wa la yuhsa, yang enggak bisa dihitung, enggak bisa dikira. Min fawaidil qalbiyah, yang paling penting yang itu semua kembali manfaatnya kepada hati kita. Ikhwan, izzan kulli izzin. Mulia semulia-mulianya mulia, bukan mulia karena harta, ya ikhwan. Semulia-mulianya mulia bukan karena jabatan. Semulia-mulianya mulia bukan karena kemampuan kita berbicara, bukan karena ketampanan, bukan karena keelokan, bukan. Izzan kulli izzin fi ta'atillah, kemuliaan yang paling mulia itu taat sama Allah Subhanahu wa taala. Bisa aja orang pura-pura di hadap makhluk, tapi dia nggak bisa pura-pura di hadap Khalik. Hari ini dia bisa berlari dari Al-Khaliq, tapi satu waktu nanti dia akan berhadap-hadapan dengan Al-Khaliq Allah Subhanahu wa taala. Wal altafil ghaibiyah, bahkan Allah taala menjanjikan bagi hambanya yang taat, yang ngerjain. Coba kalau kita taat sekarang, lihat apa yang kita dapat faidah dari baginda Nabi. Satu waktu Nabi Muhammad bilang, satu waktu nanti di akhir zaman, kata Nabi, akan banyak wabah dan penyakit, dan orang-orang yang selamat dari wabah dan penyakit itu adalah golongan umatku yang menjaga wudunya. Hari ini betul apa yang disampaikan baginda Nabi Muhammad. Yang enggak taat, hati-hati. Istinsyak, belajar masukin dari hidung. Jangan baru belajar, masukin air dari hidung. Ambil cuci dulu, nawaitu sunnatul wudu. Niat sunnah wudu dulu, basuh tuh tangan. Sekarang baru diajarin cuci tanganmu dulu. Dari dulu udah diajarin sama Nabi Muhammad. Wa ni'ma zahira fin nafsi wal mal wal ahl wal walad. Ini yang ngomong bukan Al-Faghir, yang ngomong Sahibul Mu'allif. Ini kitab, dia bilang orang yang taat kepada Allah taala, niat taat kita kepada Allah taala. Kalau belum bisa kita taat, niat taat dulu. Niat taat, ya Allah saya mau taat, ya Allah. Kata Muhammad, bagaimana sih taat, Bib? Taat itu apa yang Allah perintah kita kerjain, jangan tinggalin. Jangan tinggalin. Ujung waktu nih. Nanti emang kadang-kadang begitu gitu. Anak suka ngikutin nafsu begitu. Terus ntar di ujung waktu anak kasih tahu sama diri anak, fulan, ente dihidupkan Allah taala. Seluruh kehidupan kita nasihatun Nabi adeh. Kita punya ubun-ubun nih, embun-embunan nih, kalau kata orang Betawi bilang embun-embunan di tangan Allah. Kapan waktu Allah mau gitu, selesai kita. Ya selesai belum sholat. Sedih gak kira-kira saudara? Sedih. Sedih, 1000 sedih, 1.000.000 sedih, 100 juta sedih. Gak bakalan manfaat kalau kita udah ketemu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih dunia tempatnya kita berpijak sekarang, cari amal ibadah. Jangan tunggu entar. Kalau entar bagiannya pemberian doang, nggak ada ibadah lagi, pemberian doang, dikasih jaza, dikasih kemuliaan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, nikmatnya zahir kata Allah taala. Yang taat sama Allah taala nikmatnya zahir. Di mana aja sih nikmatnya dikasih sama Allah taala? Fil nafas, dirinya dulu dikasih sama Allah taala. Fil mal, hartanya berkah. Wal ahl, keluarganya berkah. Wal walad, anaknya juga berkah. Tuh 4 hal berkah sama Allah taala. Ya.
Wa daf'il masaib, dibuang tuh masaib, dijaga sama Allah Ta'ala, ditolak sama Allah Ta'ala. Wa jalbal awafi, menarik semua yang bagus-bagus, ditarik sama Allah Ta'ala, dikasih sama dia. Ya, wal manafi' wal rizq wal mawaddah minal khalq, belum lagi Allah kasih manfaat-manfaat lain, manfaat rizki wal mawaddah, dikasih sama orang tuh saling cinta mencinta, enggak gampang dibenci sama orang. Wa hadhihi ad'afiya fil hayatid dunya, dan Allah kasihkan berlipat-lipat di alam dunia. Tapi yang terpenting bukan alam dunia doang. Kalau alam dunia doang, nanti mau dilihat jelek sama orang juga enggak ngapa. Nanti mau dilihat sama orang, wah ini orang enggak bagus nih. Alhamdulillah. Dengan begitu Allah Ta'ala tutup kemuliaan ente di alam dunia, dan Allah bakal buka selebar-lebarnya di alam akhirat. Alam dunia nggak apa-apa, nggak selama-lama jadi orang keren. Michael Jackson jadi Michael Jackson berapa lama? 100 tahun ada nggak kira-kira? 100 tahun ada nggak? Kalau nggak sampai 100 tahun, cuma 1,5 jam akhirat. Sebagus-bagus kemuliaan di hadapan Allah Ta'ala, berlaku baik kepada orang lain walaupun orang lain nggak berlaku baik sama kita, berniat baik kepada orang lain walaupun orang lain punya niat nggak baik sama kita, ya. Pandang orang lain yang baik walaupun orang pandang kita nggak baik. Untungnya apa, Beb? Untungnya ente di hadapan Allah jadi orang baik. Untungnya di hadapan Allah kita jadi orang baik. Ngaji, Beb, biar jadi ustadz, jadi ulama, ngajar, kasih tahu orang yang mana yang hak, yang mana yang batil. Habis umur ente, habis waktu ente, habis buat apa? Yang habis itu yang terlena dengan keadaan dunia. Yang habis itu yang nggak kenal ilmu agama, itu yang habis. Yang sisa yang ngaji. Yang kita kasih tahu orang, Beb, fadilahnya apa? Sebaik-baik pemberian daripada Allah Ta'ala, hidayah yang Allah sertakan dari tangan umat Nabi Muhammad. Seakan-akan ente menjadi tali rantainya baginda Nabi Muhammad. Kita bisa bayangkan orang nggak pernah kenal Nabi Muhammad, orang belum melihat Nabi Muhammad, orang jauh daripada mencium aroma Nabi Muhammad, tapi dari tangan ente orang sampai untuk menemui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dimaksudkan, ya. Terakhir, man kanat ad-dunya hammu, kata Nabi, yang dunia jadi segala-gala di mata dan pencariannya. Bangun pagi kiana suka cerita, belum dia bilang alhamdulillahilladzi ahyana, udah lari, wah karena lihat jam udah telat, masuk kamar mandi jatuh ngejeledak ente, wah aja pala belakang, bahasa Spanyolnya ngejeledak. Ngejeledak tuh jatuh pala belakang duluan nih. Jadi kok jatuh di ubin lebih kencang suaranya. Itu karena apa sebabnya, ikhwan? Karena sebab takutnya dia dan menjadikan dunia di atas segala-gala. Padahal dia duduk dulu sebentar, dia bilang alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dibaca kalau bangun pagi, yang baca begitu kata Allah Ta'ala, ruziqat khairu dzakal yaum, Allah rizkikan kebaikan itu hari, wa adzallahu min syarri dzakal yaum, Allah bakal jauhin daripada keburukan hari itu. Tuh Masya Allah, tibang bilang alhamdulillah wa ghafarallahu ma taqaddama min dambi, Allah ampunin yang dosanya udahlah lalu, tibang ngomong alhamdulillah. Tapi ngomong, jangan bangun tidur napas dulu kayak naga. Wahnya panjang bener sampai 2 jam. Alhamdulillahnya kagak, alhamdulillah dulu, jangan wah dulu. Wah, alhamdulillah. Ambil wah juga alhamdulillah, enggak apa-apa begitu deh. Enggak apa-apa tuh. Daripada kagak baca, mesti baca. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dibaca tuh, jangan nggak dibaca, ya. Man kanat dunya hammu, siapa kata Nabi Muhammad yang dunia jadi segala-gala di dalam dirinya, faragallahu alaihi amrah wa ja'ala fagrahu baina ainaihi. Kesian. Allah Ta'ala bilang lewat baginda Nabi, Allah akan jauhkan dan pisahkan dia daripada tujuannya. Sampai kejar-kejar, kadang-kadang salat subuh kalau Ustaz Econg, Masya Allah, alhamdulillah, jaga subuh di hati, di sana dia salat subuh dulu, belum apa-ngapain. Tapi kadang-kadang ada orang Jumatan nih, Jumat tapi kagak nih, Jumat tapi kagak, digas terus, Masya Allah.
Tong berhenti masuk masjid sholat Jumat. Jangan pemali, jangan. Ente berbenturan sama urusan dunia, ente kejar Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi matahari yang udah ninggalin Sayyidina Ali bin Abi Thalib karena Sayyidina Ali nungguin seorang tua mau datang masuk ke masjid, akhirnya Allah naikin lagi matahari setelah dia tenggelam. Allah mampu jadi apa aja. Baik. Yang pertama tadi Allah bakal jauhin dia daripada tujuannya. Yang kedua, wa ja'ala fagrihi baina ainihi, Allah akan jadikan kefakiran di antara kedua belah matanya. Wal iyadu billahi ta'ala min dzalik. Makanya doanya baginda Nabi ini, ane kasih tahu mente, ini ada di wiridnya Imam Haddad, dibaca ya. Kalau sayang sama Nabi, ente mau ikutin Nabi Muhammad SAW, baca doanya Nabi. Rabbi la taj'ali dunya akbara hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina bizunubina man la yakhafuka wala yarhamuna. Apa kata Nabi Muhammad bilang? Ya Allah, jangan jadikan dunia sebesar-besar pikiran saya, kata Nabi. Nggak hafal doa bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia deh. Ya Allah, jangan jadiin dunia sebesar-besar pikiran saya. Orang kalau dunia sebesar-besar pikirannya nggak pernah ngaji begini, hidupnya monoton dari kecil sampai gede, cuman kerja, sekolah, lama-lama jadi orang kaya, menua tua mati, kelar. Di akhirat dia gitu, nggak bisa ngomong kiri, nggak bisa ngomong kanan ya kawan. Coba kalau orang-orang yang ada pengajiannya, Masya Allah, sosialisasinya banyak. Kadang-kadang di jalan ziarah, dari ziarah dia dapat kemuliaan lagi, ketemu lagi teman-temannya di pengajian, dapat lagi kemuliaan lagi, ketemu maulid lagi, dapat lagi kemuliaan lagi. Begitu dia merem begini, dia nggak pernah sangka kalau dia tahu nih tempat ngumpul begini bakal dapetin banyak kemuliaan Allah Ta'ala, diminta lagi hidup bakal duduk kayak begini. Kalau orang yang udah mati meninggal dibangunin sama Allah Ta'ala, dia bakal bilang dua mente. Yang pertama, jangan tinggalin majelis ilmu. Saking hebatnya faidah. Itu yang ngomong guru kita semua, Guru Al-Faqir Al-Habib Salim. Beliau bilang seorang yang belajar baru tahu kemuliaannya belajar manakala sakaratil maut hadir di depan kedua matanya.